Heyo Tamagon, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tamagon Park. Halo nakama semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan apa yang kalian impikan semoga akan segera terwujud ke depannya. Oke, jadi akhir-akhir ini Tamagon sempat berpikir mengenai karakter utama kita, yaitu Monkey D. Luffy. Jika Luffy sudah mencapai impiannya menjadi seorang raja bajak laut, berapakah kira-kira nilai buruan yang dimilikinya? Tentunya seiring berjalannya cerita di One Piece ini, bounty dari Luffy ini harusnya tetap naik karena sudah menjadi ancaman berat dari pemerintahan dunia langsung. Luffy sudah mengetahui bau busuk yang sudah ada dalam lingkup sistem pemerintahan dunia. Maka dari itu, dia wajib diganjar dengan bounty yang tidak main-main di akhir serial manga ini. Oke, jadi berapa kira-kira nilai bounty yang akan Luffy terima pasca dia sudah menjadi raja bajak laut? Jadi, Tamagon akan bahas dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa ya, bantu Tamagon dulu untuk membangun channel ini bersama-sama dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Jika kalian sudah paham, kita langsung saja gas. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Luffy adalah seorang bajak laut yang memegang teguh prinsip kebebasan. Impiannya tentu saja menjadi seorang raja bajak laut yang bebas berlayar di penjuru dunia. Untuk mencapai impiannya ini, ia melakukan pelayaran dan petualangan demi kebebasannya itu sendiri. Luffy sendiri pun merekrut satu persatu anggota krunya untuk mencapai tujuannya ini. Nah, berselang di perjalanannya, Luffy pun mendapatkan nilai buruan. Nilai buruan di sini didapat oleh seseorang karena seseorang tersebut mengancam pemerintahan dunia ataupun membuat onar dan kekacauan yang dimaksud oleh world government itu sendiri. Setiap bajak laut yang berlayar otomatis akan mendapatkan nilai buruannya jika mereka melakukan sesuatu yang membuat pemerintahan dunia itu takut terhadap gerakan dari seseorang tersebut. Nah, nilai buruan yang didapat tentu saja bukan karena ancaman dari pemerintahan dunia semata, melainkan juga ada hal-hal yang berbau kekerasan yang bajak laut ini terima dalam mendapatkan bounty. Kita tarik contoh saja satu, yaitu Yutas Captain Kid. Kid ini menerima nilai bounty yang tinggi karena dalam pergerakannya dia tidak pandang bulu untuk mendapatkan tujuannya. Dia melakukan kekerasan dan juga penganiayaan terhadap warga sipil yang tidak bersalah tentunya untuk mencapai hal yang diinginkannya. Tentunya dalam hal ini pemerintahan dunia tidak segan-segan untuk menghajar orang ini dengan nilai buruan yang sangat tinggi karena sudah melukai rakyat yang tidak berdosa. Sekarang kita berbicara mengenai bounty yang Luffy terima. Luffy pertama kali menerima bounty setelah mengalahkan Arlong di Arlong Park. Sebenarnya Luffy mendapatkan harga ini bukan karena dia telah mengalahkan Arlong, melainkan karena Luffy menghajar salah satu kapten angkatan laut. Itu merupakan seorang koruptor. Apakah ini berlaku di negara kita ya? Kalau kita menghajar salah satu koruptor, apakah kita akan menerima nilai bounty? Ia berniat untuk mengambil semua harta Nami yang telah diberikan ke Arlong, namun Luffy menghajarnya. Nah, karena dendam, ia lalu memberikan harga burunan sebesar 30 juta berry ke Luffy, harga tertinggi di East Blue pada waktu itu. Harga burunan dari Luffy meningkat menjadi 100 juta berry setelah dia mengalahkan Crocodile, salah satu Shichibukai yang berniat untuk mengambil alih kerajaan Alabasta. Ini membuat langsung pemerintah mengetahui identitas dan aktivitas yang dilakukan oleh Crocodile itu dan melepas jabatannya sebagai anggota dari Shichibukai. Lanjut, peningkatan nilai harga burunan Luffy selanjutnya cukup drastis, yaitu 300 juta berry. Harga ini ia dapat setelah mengalahkan anggota organisasi pemerintahan dunia, Rob Lucci Blue Neo dari CP9. Luffy di sini bertujuan demi menyelamatkan Nico Robin yang akan dihukum mati oleh CP9 sendiri. Setelah mendapatkan harga burunan ini, Luffy juga disebut sebagai salah satu dari 11 anggota Supernova. Peningkatan harga burunan selanjutnya dari Luffy didapat setelah ia memukul bangsawan yang ada di bawah perlindungan pemerintahan dunia. Tenryubi itu adalah korban dari Luffy dan dia diganjar dengan bounty 400 juta berry. Tidak hanya sampai di situ, harga ini juga didapat setelah Luffy membuat kekacauan di Impel Down. Nah, kekacauan yang ditimbulkan oleh Luffy ini di Marineford membuat Luffy dicap menjadi kriminal yang lebih berbahaya karena semua orang tahu bahwa dia adalah anak dari Dragon. Kemungkinan lain yang menyebabkan harga burunan Luffy naik adalah informasi yang menyebutkan kalau dia telah mengalahkan Gecko Moria di Thriller Bark. Bounty selanjutnya makin melesat naik. Ini didapat setelah Luffy menolong kerajaan Dressrosa dengan mengalahkan Doflamingo, penguasa jahat yang telah memimpin selama beberapa tahun di negeri tersebut.
Setelah Luffy membuat aliansi dengan Law dan menjatuhkan Doflamingo, harga buronan dari Luffy meningkat menjadi 500 juta berry. Ini juga merupakan peningkatan harga buronan pertama dari Luffy setelah time skip terjadi. Bounty-nya kemudian meluncur bagaikan roket setelah dia dikenal sebagai adik angkat dari komandan kedua pasukan revolusioner yaitu Sabo, pemimpin dari kelompok besar topi jerami, dan juga orang yang telah mengalahkan Crawlet Cracker dan Crawlet Katakuri. Harga buronan dari Luffy meningkat menjadi 1,5 miliar berry. Oke, sekarang lalu bagaimana dengan bounty Luffy ke depannya? Sebelumnya kita sudah mengetahui bounty dari semua Yonko serta Shirohige dan juga Roger terungkap di sini. Bounty dari mereka semua ada di kisaran 2 miliar berry ke atas. Kurohige memiliki bounty terendah di antara Yonko lainnya. Bounty dari Kurohige diketahui sampai saat ini sebesar 2 miliar 247 juta 600 berry. Bounty dari Seng sendiri adalah 4 miliar 48 juta 900 berry. Bounty Big Mom adalah 4 miliar 388 juta berry. Selanjutnya ada bounty Kaido dengan angka 4 miliar 611 juta 100 ribu berry. Kemudian Shirohige memiliki nilai bounty sebesar 5 miliar 46 juta berry. Dan yang terakhir, bounty Goldie Roger adalah 5 miliar 564 juta 800 ribu berry. Roger adalah pemenang bounty tertinggi saat ini dalam manga One Piece dan dinyatakan tidak tertandingi oleh bajak laut manapun. Lalu, bagaimana dengan bounty dari Luffy sendiri di akhir manga One Piece ini? Apakah dia akan melewati bounty dari Goldie Roger atau dia malah di bawah dari Goldie Roger? Jadi, sekarang kita akan menganalisa mengenai perkiraan bounty yang dimiliki oleh Luffy dari sudut pandang kata-kata yang coba Eiichiro Oda ini mainkan dalam memberikan seseorang bounty. Nah, sekarang kita akan ambil contoh bounty yang dimiliki oleh para masing-masing Yonko. Ini catatan, di sini sangat amat menarik. Bounty yang dimiliki oleh para Yonko ini tidak sembarang diberi oleh Eiichiro Oda. Ternyata ada makna tersembunyi yang Eiichiro Oda sematkan dalam bounty masing-masing para Yonko ini. Arti dari bounty mereka bisa diartikan dalam bahasa Jepang. Contoh pertama, Sengs 4 miliar 48 juta 900 ribu berry. Di situ ada angka 4890. Itu berarti Sengs 4, Shi, 8 Ya, dan 9 Ku. Itu bisa dibaca Sengs dalam bahasa Jepang. Kemudian Big Mom 4 miliar 388 juta berry. Di situ ada angka 8800. Itu bermakna HH yang berarti ibu. 8 disingkat H. Kemudian ada Kaido 4 miliar 611 juta 100 ribu berry. Di situ ada angka 1110 yang berarti itu Hyakuju, artinya binatang. 100 Hyaku dan 10 Ju. Selanjutnya ada Whitebeard dengan 5 miliar 46 juta. Di sana ada angka 4600 yaitu Shiro yang berarti putih, 4 Shi dan 6 Rou. Yang terakhir, Goldie Roger 5 miliar 564 juta 800 ribu berry. Di sana ada angka 6480. Itu berarti Roger, 6 Rou, 4 G, dan 8 Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan Luffy sendiri? Apakah nilai buronan terakhir yang dimiliki oleh Luffy ini mempunyai makna yang sama juga dengan para Yonko yang sudah Tamagon jelaskan tadi? Karena dengan alasan Luffy kemungkinan telah dibesarkan untuk menjadi lebih kuat dari Roger di akhir manga One Piece. Kita tahu juga Oda suka bermain dengan angka 5 dan 6 pada karakter Luffy ini. Karena mereka dapat mewakili tanda petik kata Gomu dalam bahasa Jepang, 5 yang berarti Go dan 6 yang berarti Mu. Mungkin Oda akan membuat bounty terakhir Luffy menjadi 5 miliar 600 juta berry. Ini masih kemungkinan ya, bisa jadi Oda Sensei juga mengacak nomor dari 56 ini bisa menjadi 5 miliar 6 juta berry atau bisa juga 5 miliar 60 juta berry. Intinya, dalam bounty terakhir yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy ini mengandung makna dari angka 5 dan juga 6, di mana itu merupakan Gomu, 5 yang berarti Go dan 6 yang berarti Mu. Tentunya kita semua tahu bahwa Gomu itu berarti karet, dan secara kebetulan buah iblis milik Monkey D. Luffy adalah Gomu Gomu no Mi. Tentunya bukan cuma sampai di situ saja, Oda memainkan Luffy dengan angka 5 dan juga 6. Ada banyak sekali fakta yang menyebutkan bahwa Luffy sangat terkait dengan angka 5 dan juga 6. Berikut Tamagon rangkum beberapa momen di mana angka 6 dan juga 5 yang sangat amat melekat dengan karakter Monkey D. Luffy. Pertama, nomor Luffy di Colosseum di Dressrosa adalah 0556.
Kemudian kedua, jumlah orang di armada besar bajak laut topi jerami awalnya 5.600, sekarang 5.640. Kemungkinan armada besar bajak laut topi jerami ini makin bertambah di tiap ceritanya, dan kemungkinan besar jumlah armada terakhirnya juga tidak akan jauh-jauh dengan angka 56. Selanjutnya, ada karakter Katakuri yang bisa kita jadikan contoh bounty yang kira-kira dekat dengan Luffy. Bounty dari Katakuri 1 miliar 57 juta berry. Nah, ini mengisyaratkan angka 57 yang terkait dengan angka dari Luffy yaitu 56. Di sana bermakna bahwa Katakuri ini sedikit lebih baik atau lebih unggul dari Luffy. Intinya, angka dari Katakuri yang menunjukkan 57 lebih unggul dari Luffy yang dekat dengan angka 56. Contoh terakhir, kita punya kumpulan fans dari Monkey D. Luffy di One Piece yaitu Barto Club. Ini adalah kru bajak laut dari Bartolomeo, yang dimana kesemuanya dari anggotanya ngefans terhadap Monkey D. Luffy beserta dengan para kru topi jerami lainnya. Apakah ini disengaja ataupun tidak, bahwa anggota dari Barto Club ini berjumlah kesemuanya yaitu 56 anggota? Ini secara tepat menggambarkan Barto Club ini sangat ngefans terhadap Monkey D. Luffy yang dekat dengan angka 56. Jadi, menurut Tamagon bahwa bounty terakhir yang dimiliki oleh Monkey D. Luffy ini akan mengungguli Raja Bajak Laut terdahulu yaitu Goldie Roger dengan angka yang dekat dengan nomor 56. Perkiraan Tamagon 5 miliar 600 juta berry. Dan itu pencapaian bounty tertinggi untuk terakhir kalinya di seri manga One Piece ini.